Halo guys, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang kebijakan Gunting Syafruddin. Nah guys, apakah kalian sudah tahu tentang kebijakan ini? Mari kita bahas lebih lanjut. Kebijakan Gunting Syafruddin adalah kebijakan moneter yang merupakan kebijakan pemotongan nilai uang atau sanering yang ditetapkan oleh Syafruddin Prawira Negara, Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta, yang mulai diterapkan pada pukul 8 malam tanggal 10 Maret 1950. Kebijakan ini dinilai sebagai kebijakan berani pemerintah karena dilaksanakan dengan cara memotong fisik uang kertas menjadi dua bagian, yaitu kanan dan kiri. Kebijakan ini merupakan salah satu cara memperbaiki perekonomian Indonesia sekitar tahun 1950 akibat agresi militer pada tahun 1947 dan 1949, yang mana mengakibatkan laju pertumbuhan perekonomian Indonesia menjadi berat atau rendah. Namun di sisi lain banyak pihak yang mengkritik kebijakan ini karena dinilai menguntungkan masyarakat. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita bahas. Melansir buku Demokrasi Liberal tahun 1950 sampai 1959 dan Demokrasi Terpimpin tahun 1959 sampai 1966, Indonesia harus menghadapi berbagai masalah setelah kemerdekaan. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia di Konferensi Meja Bundar, Indonesia harus membayar 1,5 triliun utang luar negeri dan 2,8 triliun utang dalam negeri. Keuangan negara pun mengalami defisit mencapai 5,1 miliar rupiah. Inflasi memberatkan masyarakat dan harga-harga barang pun naik. Oleh karena itu, pemerintah terpaksa mengeluarkan gebrakan untuk menyelamatkan perekonomian melalui kebijakan Gunting Syafruddin ini yang dinilai cukup mengejutkan dan nekat. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi krisis ekonomi, mulai dari mengatasi inflasi, mengurangi beban utang luar negeri, dan menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar rupiah. Secara teknis, bertujuan untuk mengurangi jumlah uang beredar akibat harga barang-barang melonjak tinggi. Makanya, biasanya kebijakan ini dilakukan secara mendadak, tanpa persiapan apa-apa dan dilakukan pada kondisi perekonomian yang sedang buruk. Dengan kebijaksanaan yang kontroversial itu, Syafruddin bermaksud sekali pukul menembak beberapa sasaran. 1. Penggantian mata uang yang bermacam-macam dengan mata uang baru yaitu rupiah. 2. Mengurangi jumlah uang yang beredar untuk menekan inflasi dan dengan harapan harga barang jadi turun. 3. Mengisi uang kas pemerintah dengan bentuk pinjaman wajib bagi masyarakat yang besarnya diperkirakan akan mencapai 1,5 miliar rupiah. Kebijakan ini, uang merah dan uang di Javas Bank dari pecahan Rp5 ke atas digunting menjadi dua. Digunting ini maksudnya beneran digunting menjadi dua bagian. Guntingan kiri tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai setengah dari nilai semula sampai tanggal 9 Agustus pukul 6 sore. Kemudian pada durasi 22 Maret sampai 16 April 1950, bagian kiri itu harus ditukarkan dengan uang kertas baru di bank dengan nilai setengah dari nilai semula. Lebih dari tanggal tersebut, maka bagian kiri itu tidak berlaku lagi. Kemudian guntingan yang sebelah kanan dinyatakan tidak berlaku untuk bertransaksi, tetapi dapat ditukar dengan obligasi negara atau surat utang negara sebesar setengah dari nilai semula dan akan dibayar 30 tahun kemudian dengan harga 30 bunga 3% per setahun. Dengan demikian, rakyat jadi seolah-olah dipaksa untuk menurunkan daya beli mereka dan separuh kekayaan rakyat dipinjamkan kepada negara selama 30 tahun. Kebijakan ini memang sangat kontroversial, tapi memang diperlukan untuk menyelamatkan ekonomi dari krisis yang berkepanjangan. Dikutip dari sejarah pemikiran Indonesia pada tahun 1945 sampai 1966, Gunting Syafruddin berhasil mengurangi jumlah uang yang beredar. Dengan berkurangnya jumlah uang, inflasi menjadi turun. Namun secara jangka menengah, kebijakan ini tak cukup untuk mengatasi kekacauan ekonomi. Tahun 1953, indeks harga 19 bahan pokok meningkat 250% dari tahun 1950. Jumlah uang beredar terus meningkat dan inflasi terjadi lagi. Sedangkan untuk jangka panjang, Gunting Syafruddin menimbulkan dampak psikologis bagi pelaku ekonomi.
Perusahaan-perusahaan besar dengan modal kuat menimbun barang kebutuhan masyarakat. Ini membebani rakyat dan merugikan pedagang kecil. Cukup sampai di sini video ini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Bila ada perasaan mohon diungkapkan. Kami dari kelompok 2 mohon undur diri. Sekian, terima kasih.